Halo Sobat Kupas.com. Hari ini saya lagi ada di Kota Manado, lagi mengikuti tes drive Daihatsu New Sirion. Sekarang saya lagi ada di Bukit Tete Tanah. Nah, hari ini kita akan merasakan performa dari dan handling dari New Sirion. Terus juga ntar saya akan bercerita sedikit bagaimana feeling mengendarai mobil city car ini. So, saksikan terus video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pendapat kalian. Oke, sahabat Kupas.com, sekarang saya sudah di balik kemudi dari Daihatsu New Sirion ini. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya first drive New Sirion di Kota Manado. Saya mau bahas sedikit soal posisi berkendara, terus juga kemampuan handlingnya, suspensi juga, terus juga performa dari mesin 1,3 liter ini. Pertama kita bahas posisi berkendaranya, posisi pengemudinya. Kalau buat saya yang posturnya 150 cm nggak ada masalah sih ya, apalagi untuk posisi duduknya juga bisa diatur, baju mulut tinggi rendahnya, terus juga setirnya juga bisa diatur juga tinggi rendahnya. Visibilitas juga oke, dan ke kanan kiri juga akses ke konsol tengah juga mudah. Tempat duduknya juga nyaman, menurut saya nyaman. Ini model saya bisa kecil gitu. Nah, untuk handlingnya sekarang kita bahas. Nah, untuk handling menurut saya cukup lincah nih mobil. Apalagi untuk ini city car ya, jadi emang di perkotaan itu lincah. Buat kanan kiri, untuk nyalip juga oke. Terus juga buat muter balik pun juga enak nih, karena radius putar setirnya juga cukup maksimum. Nah, sekarang saya juga lagi di Manado ini, kita lewatin banyak karakter jalan, ada yang perkotaan, terus juga sekarang kita lagi lewat di daerah perbukitan ya. Jadi kanan kiri itu meliuk-liuk tuh cukup lincah nih pakai New Sirion. Nah, untuk suspensinya buat yang lagi mengemudi sih, untuk di depan ini nggak terlalu berasa gimana ya, cuman untuk yang di belakang nih, saya sempat duduk di belakang sebelumnya, itu bantingan suspensinya cukup keras sih. Jadi kalau buat untuk jalanan di aspal emang mungkin enak aja mulus, tapi begitu ketemu jalanan yang permukaan jalan yang nggak rata atau hancur lah ya, itu berasa banget kerasnya itu di belakang. Jadi untuk perjalanan jauh sih ya jelas kurang nyaman lah ya. Soal performanya, ini dia udah New Sirion ini udah dikasih transmisi dual CVT. Nah, untuk karakter CVT transmisinya, untuk tarikan bawahnya memang agak sedikit beda. Jadi kalau misalkan kalian mau nyalip mobil di depan itu, memang harus pede untuk tahu lah karakter dari mobilnya dulu gitu. Jadi ancang-ancangnya bisa tepat. Terus tapi untuk begitu udah dapat kecepatan di atas 60 km/jam, menurut saya mobilnya cukup oke tarikannya. Dengan dual CVT itu jadi napasnya lebih panjang, akselerasinya lebih oke lah. Dan juga dengan transmisi yang baru ini diklaim bisa lebih irit konsumsi bahan bakarnya hingga 5%. Mungkin dikombinasikan dengan idle stop system ini bisa lebih irit lagi konsumsi bahan bakar ya. Cuman untuk pengetesan atau test drive kita kali ini nggak bisa nih buat ngitung konsumsi bahan bakar, karena cukup ekstrim juga jalanan yang kita laluin. Jadi untuk pengetesan bahan bakar mungkin nanti kita akan coba begitu kita pinjam unitnya. Untuk kekedapan kabinnya sempat kita ngerasain juga hujan-hujanan di naik New Sirion ini.
ya lumayan sedikit berisik juga, nggak terlalu kedap banget. Apalagi kalau kalian mau nyalip mobil depan ya, itu raungan mesinnya terdengar cukup jelas juga nih sampai masuk ke dalam kabin. Nah ini sahabat kompas.com, ini New Sirion yang dipakai dalam test drive kali ini di Kota Manado. Jadi ada 6 unit, masing-masing diisi oleh 4 orang. Jadi ada 24 media lah yang datang. Nah masing-masing diisi 4 dan rute yang dilalui ini benar-benar sangat beragam. Kita lewat perkotaan juga, terus juga lebih banyak di daerah perbukitan. Nah seperti yang kalian bisa lihat di belakang sana itu ada Bunaken di sebelah sana. Nah kita lagi ada di atas bukit Tete Tanah ini. Jadi rute yang dilewati memang sangat beragam, tapi lebih banyak di daerah perbukitan karena kita sekarang lagi di tinggalnya di daerah Kota Tomohon atau menetapi di Kota Tomohon. Nah ini New Sirion yang kita pakai. New Sirion standar nih, tipe yang dipakai tipe yang tertinggi, tipe R CVT. Untuk review mobil sendiri kita sudah sempat review waktu peluncurannya. Nah, ini memang ada beberapa ubahan di bagian eksteriornya seperti pada bumper depan, terus juga lampu. Nah sekarang udah ada model-model kayak spoiler gitu ya. Terus juga ini udah retractable juga, jadi elektrik melipatnya. Nah untuk di bagian dalamnya cukup lega menurut saya. Terus juga ini CBU dari Malaysia ya. Soal build quality menurut saya cukup bagus nih, meskipun banyak part-part plastiknya tapi build quality-nya oke. Nah ini untuk di bagian setirnya aja tapi udah dihabisi kulit. Nah untuk di New Sirion ini panel instrumennya dia udah gabungan antara analog dan digital. Bagian digitalnya di sini. Untuk menunya cukup informatif juga. Jadi ada average fuel consumption, ada average speednya. Terus juga, nah ini untuk stop and start time dari idle stop sistemnya. Nah ada jam. Nah ini message nih kalau misalkan ada sesuatu trouble pada mobil, nanti dia akan muncul di message ini. Nah, ini kuncinya udah keyless. Dia sudah keyless, kita taruh sini dulu. Nah, terus di sebelah kanan tombolnya ada, nah ini untuk elektrik nih, untuk spionnya. Terus juga idle start and stop, terus juga traction. Nah ini ada ionizernya nih, kalau misalkan dia ngedeteksi udara di dalam kabin ini kurang baik, dia akan berwarna merah. Nanti tinggal kita nyalain aja ionizernya, terus dia akan membersihkan udara. Nah ini setirnya udah ada multifunction switch-nya juga untuk mengendalikan fitur entertainment. Ini juga ada voice controlnya, soalnya di sini salah satu fitur terbarunya itu ada voice command ya. Nah ini model layar head unitnya, dia udah ada kamera mundur juga. Terus juga ini di bagian bawah sini untuk pengaturan AC. Nah ini tuas transmisinya nih. Tuas transmisi di New Sirion ini sedikit berbeda. Dia kan pakai CVT, dual CVT. Jadi kalau misalkan di mobil lain tuh PRND, terus D2, D3 atau mungkin L. Nah, ini dia ada PRND
S dan B. Nah, ini cukup jarang juga yang pakai kombinasi huruf dan angka seperti ini. Jadi P itu parking, R-nya reverse, N-nya neutral, D-nya drive, S-nya ini sport. Sport ini untuk tanjakan, dan B-nya ini brake. Jadi untuk membantu saat mobil melewati turunan yang cukup curam. Jadi ibaratnya semacam engine brake. Handbrake-nya masih manual. Nah, sekarang kita lihat ke bagian kursinya. Nah, ini untuk kursinya dia masih manual. Dia pakai bahan fabric. Tapi kursinya ini ada banyak fiturnya juga nih. Jadi dia udah ada side pocket juga di bagian samping sini. Ini ada dua ya, di bagian penumpang dan juga di bagian pengemudi juga udah ada side pocket juga. Nah, tapi untuk yang di sebelah di kursi penumpang depan dia ada untuk gantungan barang. Nah, begitu pula dengan kursi pengemudinya. Dia udah ada side pocket juga. Terus ini untuk USB untuk charging port. Jadi untuk ngecharge dia colokin kabel di sini. Jadi kalau misalkan yang lain kan ada ditaruh di konsol tengah. Nah, kalau Daihatsu sedikit unik juga, dia taruh di kursi. Oke, nah ini di Daihatsu New Shore ini ada sofa mode. Jadi bangku depan ini dimajuin sampai mentok, terus juga headrestnya dicopot. Nah, terus recliningnya diturunin sampai pol. Nah, kalian duduk di belakang, kaki selonjoran di sini, nyaman deh. Nah, untuk bagian belakang itu juga senderannya juga kalian bisa turunin satu posisi, jadi agak lebih rendah, nggak terlalu tegak. Kalian bisa santai di dalam mobil. Kita intip bagian bagasinya. Bagasinya cukup luas nih untuk bawa koper ukuran sedang ya. Ya buat untuk keluarga muda ini masih oke lah nih mobil nih untuk pakai jalan-jalan juga. Udah dikasih jaring juga. Nah, untuk di bawahnya coba kita lihat. Nah, ini spare tire atau ban cadangan. Ban cadangan ini ukurannya sama dengan ban yang dipakai. Oke, itu tadi feeling atau impresi first drive dari Daihatsu New Sirion. Tadi kita udah bahas sedikit eksteriornya, ubahan-ubahan apa aja, terus juga bagian kabin juga. Nanti untuk lebih detailnya lagi bagaimana konsumsi bahan bakar, terus juga feeling berkendara harian dipakai di perkotaan, kita akan pinjam juga unitnya. Itu tadi impresi dari Daihatsu New Sirion berkendara di Kota Manado. Sampai jumpa di video berikutnya.